Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga dengan saya, Penatua Gita Hastuti pada hari ini, Jumat 21 November 2025. Saya berharap kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan bersukacita. Mari kita bersama-sama menyapa Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sumber kasih dan sukacita, kami mengucap syukur untuk hari yang baru pagi ini, di mana kami boleh bangun dari tidur kami, dari istirahat kami, untuk kembali melakukan aktivitas-aktivitas kami. Kami ingin mengawali hari ini bersama-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki landasan yang kuat untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Mari Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar mencukupkan diri. Izinkan saya bercerita sedikit tentang saya, keluarga di mana saya bertumbuh, dan terutama tentang mama saya. Saya lahir sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kami tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Buku-buku pelajaran, pakaian, mainan seringkali diturunkan atau diwariskan dari kakak-kakak ke adik-adik. Ketika kami masih kecil-kecil, ada seorang pembantu yang membantu pekerjaan di rumah. Tapi ketika kami sudah beranjak dewasa, paling tidak sudah SD, pasti ada saja yang akan ditugaskan kepada kami, entah itu membantu menyapu lantai, membantu menyetrika pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya. Seingat saya, sampai saya dan adik saya SMP, Papa bekerja di Semarang dan Papa melaju berangkat pagi sekitar pukul 6 ke Semarang, kemudian pulang sekitar pukul 6 sore juga. Baru setelah itu ada mutasi sehingga Papa harus bekerja di luar Salatiga, bahkan luar Jawa Tengah, seperti di Bali, Jakarta, dan Palembang. Ketika Papa bekerja di luar Jawa pun, Mama dan kami semua anak-anak tetap berada di Salatiga, tidak mengikuti Papa. Dan belakangan baru saya tahu kalau ternyata ada kesepakatan di antara mereka. Maksud saya di antara Papa dan Mama. Sementara anak-anak masih kecil, Papa berkomitmen untuk sebisa mungkin bekerja di area Salatiga atau Semarang, sehingga Papa tetap bisa membantu merawat dan membesarkan anak-anak. Puji Tuhan, tempat kerja Papa saat itu mengizinkan. Namun ketika anak-anak sudah beranjak remaja, paling tidak saya dan adik saya sudah SMP, mau gak mau Papa harus mengikuti mutasi. Dan kesepakatan di antara Papa dan Mama adalah Papa yang pindah keluar kota, Mama dan anak-anak tetap di Salatiga. Mama tetap merawat dan membesarkan anak-anak. Sementara Papa akan kembali ke Salatiga antara 1 atau 2 minggu sekali. Saya pribadi tidak tahu alasan pastinya, tetapi kalau saya meraba-raba, mungkin karena mereka tidak mau repot,
Atau mungkin karena mereka tidak mau anak-anak jadi bingung harus pindah ke sana kemari, sehingga tidak punya komunitas bertumbuh yang tetap. Atau mungkin itulah cara mereka untuk mencukupkan diri. Kalau saya menempatkan diri saya di posisi mama, mungkin sebenarnya mama kepengin ikut papa gitu ya. Kepengin lihat Bali misalnya, kepengin lihat kehidupan di Jakarta atau di Palembang, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya mama menetapkan diri untuk tetap berada di Salatiga bersama dengan anak-anak, merawat anak-anak, membesarkan kami semua, termasuk juga meneladankan iman kepada kami semua di Salatiga ini. Mungkin mama mengingat dan memegang firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mama dan juga papa pastinya untuk mencukupkan diri. Dan itu juga diajarkan kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus pernah juga meminta Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingnya yang membuat dia merasa kurang bisa bergerak dengan bebas dalam melayani Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9a, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mendengar jawaban itu, Paulus tidak lagi meminta Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingnya. Dia belajar menerima keadaannya, dia belajar mencukupkan dirinya, dan percaya bahwa Tuhan bekerja meskipun dalam kelemahannya. Bahkan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin keyakinan itu jugalah yang membuat Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga belajar mencukupkan diri dan mempercayakan hidup kita dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita akhiri saran pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan orang-orang yang menjadi teladan bagi kami untuk belajar mencukupkan diri. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, selamat menjalani hari ini bersama Tuhan. Selamat belajar mencukupkan diri. Tuhan Yesus memberkati.